Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin membahas dua pertandingan dari grup C Piala Menpora tahun 2021. First match, Persik Kediri versus Madura United yang dimenangkan oleh Persik Kediri dengan skor 2-1. Ada comeback dari Persik Kediri di pertandingan tersebut. Kemudian second match, yakni pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Persela Lamongan yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol, yaitu skor 0-0. Ya, kita tahu bahwa di grup C ini ada 5 tim. Ya, berarti masih ada satu lagi pertandingan yang perlu dimainkan oleh beberapa tim. Nah, pertama-tama nih teman-teman, saya ingin membahas klasmen sementara dari grup C ini. Penting sekali nih, saya menjelaskan ke teman-teman. Peringkat pertama adalah Persebaya Surabaya, dan dengan meraih hasil seri lawan Persela Lamongan berarti Persebaya Surabaya lolos ke babak selanjutnya. Karena walaupun nanti jika di game terakhir Persebaya lawan PSS Sleman kalah, ya kan mereka akan punya poin yang sama 7, tapi tidak akan terkejar oleh tim lainnya. Berarti ya kedua tim tersebut yang akan masukkan ke fase selanjutnya atau ke babak perempat final. Jadi Persebaya ini sudah lolos ya teman-teman, itu yang perlu kalian catat. Di posisi nomor 2 atau peringkat nomor 2 untuk sementara ada PSS Sleman yang akan bermain di final match mereka lawan Persebaya. Jadi kalau kita melihat peta kekuatan di grup ini ya, antara Sleman, Persela dan juga Persik Kediri, yang perlu mereka perhatikan adalah untuk bisa meraih 3 poin di final match. Karena ya nih ya, jika Persik Kediri menang di final match berarti mereka akan mendapatkan 6 poin. Seandainya Sleman kalah lawan Persebaya Surabaya atau tidak bisa menang, maka berarti Kediri dan Persebaya yang masuk. Persebaya menjadi juara grup. And then if Persela win lawan Persik Kediri dan juga tadi dengan catatan Sleman tidak bisa menang ya, atau nantinya kalah lawan Persebaya Surabaya, berarti Persela yang akan masuk ke babak selanjutnya. Madura saya kira udah sulit karena ya mereka juga secara head to head ini kan kalah ya lawan Persik Kediri, kemudian lawan Persela mereka main draw. Oke, lawan Sleman memang mereka menang ya, tapi kita tahu jika salah satu antara Persela ataupun Persik menang, atau jika Persela lawan Persik ini berakhir dengan hasil draw dan Persik punya poin yang sama, jika saya tidak salah ya, bahwa tim-tim jika punya poin yang sama dalam grup ya, maka yang akan menentukan adalah head to head, rekor pertemuan mereka di grup tersebut. Jadi rekor pertemuannya kan Persik bisa mengalahkan Madura United. Berarti jika poinnya sama, ya logisnya atau memang seharusnya Persik Kediri yang lolos ke babak selanjutnya ya. Tetapi Persik Kediri kan juga kalah lawan PSS Sleman ya, ini yang menarik ya. Jadi jika Persik seri dan PSS Sleman kalah lawan Persebaya Surabaya, maka yang pertama akan dilihat head to head. Nah, Sleman kan bisa menang tuh lawan Persik Kediri. Nah, berarti jika Persik tidak menang di final match dan mereka hanya seri, dan Sleman juga tidak bisa menang dan kalah lawan Persebaya, tapi poinnya nih sama 4, berarti Sleman yang akan lolos. Ya, itu perhitungan atau kalkulasi dari saya. Ya, mungkin juga saya salah. Saya agak ini ya, agak ribet juga nih untuk bisa melakukan perhitungan di grup C ini. Ya, silakan aja teman-teman juga memberikan perhitungan kalian di kolom komentar di bawah konten ini ya teman-teman ya. Saya kira bahwa Madura United merupakan tim yang bermain stabil dalam melakukan serangan dalam setiap match mereka, dalam 4 match mereka. Cuma memang para pemain tidak bisa melakukan finishing, padahal mereka selalu mendapatkan peluang yang banyak. Dan juga saya kira sial juga ya Madura United, karena lawan Persebaya tuh ada gol mereka yang dianulir. Beto kan yang melakukan pergerakan yang sebetulnya baik ya, berada dalam posisi onside tapi dianggap offside pada saat dia menerima umpan dari Jaja, dan kemudian gol tersebut tidak disahkan oleh wasit, dan skor sementara pada saat itu masih 0-0. And in this game lawan Persik Kediri juga sama seperti itu, Bruno Lopez mendapatkan umpan dari Jaja juga. Kalau dilihat dari tayangan ulang ya, yang saya melihat ya, mungkin juga saya salah, yang saya melihat juga di game lawan Persebaya dan juga di game ini lawan Persik Kediri, bahwa Bruno Lopez berada dalam posisi onside. But ya seperti yang memang saya sudah tegaskan di konten saya sebelumnya, bahwa saya tidak ingin membahas lagi kinerja dari wasit karena ini sudah berulang kali terjadi
di beberapa pertandingan Piala Menpora tahun 2021. Walaupun ya saya melihat bahwa ada beberapa wasit juga yang bertugas bisa memberikan keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Karena juga mereka sekarang punya kan alat komunikasi. Dan saya kira solusinya bukan VAR juga. Tapi perlu juga nih bagaimana para wasit meningkatkan kinerja mereka. Ya mungkin juga karena sudah lama kan mereka juga tidak memimpin sebuah pertandingan profesional di Indonesia, ya seperti para pemain lah, masih dalam tahap penyesuaian atau adaptasi. So, in this match, Madura gaspol ya menyerang terus, tapi bagi tim yang menyerang terus, mereka juga perlu perhatikan sektor pertahanan mereka. Beda dengan Persik Kediri, Persik Kediri juga menunggu agar mendapatkan bola kemudian melakukan counter, tapi mereka punya pemain yang bisa diandalkan di pertahanan yakni Andri Ibo. Saya melihat pemain ini bermain baik untuk melakukan tackling, halauan, kemudian intercept, bahkan pembacaan bolanya juga bagus. Dia bermain seperti sweeper. Karena di depan penjaga gawang Dian Agus Prasetyo selalu dia bisa menghalau bola. Ketika ada free space yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Madura. Madura bisa skor the first goal dari penalti setelah Bruno Lopez dilanggar saya kira oleh Syukur Fisabila, ya. Kemudian Beto bisa mengeksekusi penalti dengan baik, tapi Persik Kediri pantang menyerah. Mereka terus menyerang dan Joko Susilo memang ada melakukan beberapa pergantian pemain di mana pemain-pemain yang baru dimainkan tersebut memberikan perubahan karena mereka tentu lebih bugar dan memang strategi permainannya dari Kediri berubah. Setelah Madura unggul, mereka tidak lagi menunggu, mereka memberikan pressure. Tapi di sisi lain kan Madura juga terus menyerang, ya. Jadi memang cukup berbahaya nih jika defense tidak dikawal dengan baik. Dan kita juga bisa melihat kan ada mistiming yang dilakukan oleh Marco Sandi saat dia coba untuk menghalau bola, ternyata kena kaki Faris Aditama dan penalti bisa dieksekusi oleh Andri Ibo. Selain juga Andri Ibo bermain luar biasa bagus, tenang di lini pertahanan, dia juga ternyata bisa mengeksekusi penalti ya bagi timnya dan sekaligus merubah skor menjadi 1-1. Seharusnya bisa saja nih Persik Kediri main safe saja, udahlah kita cari draw. Tapi ya di Piala Menpora ini kan tidak ada tim yang bermain safe. Pokoknya keluar all out attack dan mereka bisa mencetak gol kedua dari pemain pengganti mereka lainnya, Anthony Putro Nugroho. What a goal. Dia mengotak-ngatik bola, kemudian dia pilih untuk langsung melakukan shooting, menjebol gawang dari Muhammad Ridwan. Dan Muhammad Ridwan juga tidak banyak melakukan save. Tapi akhirnya dengan peluang-peluang on target dari Kediri yang memang lebih banyak sedikit lebih banyak dari Madura, justru mereka bisa mencetak gol. Apa sih yang bisa kita cermati dari game Kediri lawan Madura? Nah itu tadi kan sudah saya katakan, ya silakan saja menyerang, silakan saja mengontrol permainan, mendominasi permainan. Tapi lini pertahanan juga perlu dijaga dengan rapi. Koordinasinya nih harus baik satu sama lainnya. Jika tidak baik, maka bisa kecolongan. Kecolongannya seperti apa? Ya, jika ada foul yang terjadi, apakah itu di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti yang memberikan kesempatan bagi para pemain tim lawan mencetak gol, atau juga pada saat konsentrasi sudah mulai menurun karena kita tahu tidak mudah juga bagi para pemain untuk menjaga kondisi fisik dan stamina mereka, ya maka ada pemain dari tim lawan yang kondisinya lebih bugar, ya mungkin sebagai pemain pengganti yang bisa memanfaatkan situasi tersebut dan mencetak gol, dan itu yang dilakukan oleh Persik Kediri. Dan Joko Susilo, saya melihat pelatih ini memang luar biasa mengambil keputusan. Memang mereka kalah di 2 game awal mereka, tapi sebetulnya secara permainan ya mereka tidak buruk loh teman-teman. Cuma memang kan banyak pemain baru di Persik Kediri ya. Pemain asing mereka juga ini kan cuma ada satu nih, Acha Abdur Rafiu yang memang masih dalam status trial. Ya baguslah ini kemenangan bagi Persik Kediri dan membuka harapan mereka untuk lolos jika nanti mereka bisa menang the final match lawan Persela Lamongan, seandainya juga dengan catatan bahwa Sleman tidak menang lawan Persebaya Surabaya. Aduh ribet banget nih hitung-hitungannya, tapi ya memang itu perlu saya jelaskan nih teman-teman. The second match Persebaya Surabaya versus Persela Lamongan. Persela ini tim yang memang solid di pertahanan. Saya kan juga mengomentari jalannya pertandingan Persela lawan Madura United. Memang Madura keluar all out menyerang, tapi sulit juga untuk melakukan penetrasi ke defense dari Persela Lamongan. Dan kita lihat juga golnya itu kan juga gol yang juga merupakan inisiatif ya dari Bruno Lopez untuk melakukan tendangan ya yang keras sehingga bisa menjebol gawang dari Persela. Tapi secara keseluruhan memang defense Persela ini saya perhatikan salah satu yang terbaik di Piala Menpora tahun 2021. Ya, jadi sulit juga nih untuk menembus pertahanan mereka. Ada Demerson juga pemain yang berpengalaman ya. Ini pemain memang bagus nih mainnya. Kemudian Dwi Kuswanto juga memang formnya lagi bagus.
Dari Persebaya Surabaya, saya melihat memang Coach Aji Santoso walaupun timnya ya setelah hasil Kediri menang lawan Madura perlu 1 poin aja untuk lolos, tapi bukan berarti Persebaya tidak akan mencoba untuk meraih kemenangan, artinya mereka akan keluar menyerang. Tapi salah satu masalah di Persebaya untuk saat ini bahwa natural striker mereka selain Samsul Arif maka adalah Rivaldi Bowo, tapi Rivaldi juga biasanya juga bisa bermain di wing. Jadi saya kira itu yang menjadi persoalan, sepertinya Persebaya perlu juga nantinya ya mengontrak striker baru menjelang Liga 1 digulirkan nantinya, rencananya kan bulan Juni. Jadi dari line up juga kita melihat bahwa Rizky Ridho bisa kembali bermain, jadi ini mempersolid pertahanan dari Persebaya. Karena Persela juga nih bisa saja ya mencuri gol dari counter. Karena Persela juga kan punya banyak pemain-pemain muda teman-teman. Ya kita tahu ya pemain seperti Abioso, ya kemudian ada juga siapa Akbar ya, ini 2 pemain yang saya kira mengandalkan kecepatan dan juga timing untuk mencari ruang yang bebas. Jadi 2 pemain ini memang perlu dikawal. Sayangnya Abioso tidak bisa bermain lama ya, karena dia akhirnya ditarik keluar karena sepertinya ada benturan dengan Eki Taufik tuh. Jadi digantikan oleh Malik Rizaldi. Eki Taufik juga akhirnya harus keluar. Memang duel-duel dan benturan cukup keras terjadi nih teman-teman di Piala Menpora tahun 2021, padahal masih turnamen pramusim ya, tapi karena memang para pemain juga kan perlu tampil all out, istilahnya fighting spiritnya harus tinggi karena mereka juga ingin mendapatkan tempat ya di tim utama. Jadi saya kira tidak ada salahnya juga sih bermain ngotot asal masih ada batasan-batasannya ya. Contoh kalau pelanggaran yang memang terpaksa dilakukan ya janganlah pelanggaran yang kasar kan, kalau enggak kan membahayakan juga kondisi pemain lawan yang dilanggar secara keras atau kasar. So, melanjuti lagi pembahasan ke pertandingan ini, saya melihat bahwa Persebaya bermain baik. Tapi salah satu masalah Persebaya yang juga saya perhatikan di game sebelumnya adalah akurasi passing saat mereka sudah melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Itu tidak konsisten. Jadi itu yang saya kira menjadi salah satu persoalan, dan saya kira ini juga sesuatu yang normal karena yaitu para pemain kembali berkumpul, kembali bermain di sebuah pertandingan kompetitif, dan juga lawan-lawan yang mereka hadapin cenderung bermain defensif kecuali kan Madura United. Jadi memang tidak mudah bagi Persebaya untuk melakukan passing-passing yang akurat. Namun mereka mendapatkan banyak peluang. Kemaluddin hampir mencetak gol dari free kick. Adi Setiawan saya kira itu sudah gol kan dari sebuah proses kemerut. Tapi ya itu dia ya, penjaga gawang dari Persela juga nih Dwi Kuswanto bagus, sama seperti Satria Tama yang formnya bagus. Dan Persela hanya mendapatkan 1 peluang saya melihat dari Melvin, itu tendangan bebas. Melvin yang dijatuhkan, tapi Syaroni yang mengambil tendangan bebas, itu juga tidak akurat. Jadi memang defense dari Persebaya ini sebetulnya sulit juga ditembus walaupun Persela mengandalkan counter attack. Dan yang saya tunggu ya memang nih pergantian pemain nih. Seperti biasa nih yang dimainkan adalah double R, ya kan, Ricky Kambuaya, Randy Irwan, ini kan double R. Tapi kemudian ada R1 lagi juga masuk nih ya, tapi di menit ke-64 Rivaldi Bowo menggantikan Samsul Arif. Samsul juga hampir mencetak gol ya kan. Tapi ya memang sulitlah dia mendapatkan free space karena sebagai single striker dia dijaga ketat. Tapi saya melihat defense dari Persebaya ini dengan Koko Ari, Rahmat Irianto, Alwi Slamet, dan juga Rizky Ridho, plus sesekali Adi Setiawan melakukan covering, tampil solid banget teman-teman. Saya suka nih kombinasi permainan di antara para pemain muda dan para pemain senior di Persebaya Surabaya, dan kredit tersendiri ke Coach Aji Santoso yang memilih untuk memainkan pemain-pemain muda di turnamen pramusim ini. Yes, this is pre-season, tapi Coach Aji Santoso sudah terlihat serius untuk mengorbitkan pemain-pemain muda. Hambali Tholib juga ada di line up, dan di babak kedua memang terlihat permainan juga masih dikendalikan atau didominasi oleh Persebaya Surabaya, tapi mereka juga sulit menciptakan peluang, dan Persela hampir saja tuh mencetak gol ya sebelum pertandingan berakhir melalui Ibrahim Musa Kosepa. Dia juga ada melakukan pergerakan counter yang hampir mencetak gol, tapi off target. Dia juga ada melakukan sundulan yang di-save oleh Satria Tama, tapi Rivaldi Bowo juga bisa saja kan mencetak gol sebelum pertandingan berakhir saat dia melakukan shooting dari luar kotak penalti. Jadi pertandingan ini adalah pertandingan yang ketat. Di satu sisi Persela juga tidak ingin memberikan ruang bagi para pemain Persebaya bisa mencetak gol, dan di sisi lain mereka menunggu bola. Pada saat mendapat bola mereka pertama coba memainkan bola di tengah, jadi tidak langsung counter, dan itu tentu menyulitkan para pemain Persebaya Surabaya. Tapi saya melihat dari segi energi ya, saya melihat para pemain Persebaya ini dengan para pemain Persela ini bagus-bagus saja. Jadi kita melihat bahwa stamina para pemain dari kedua tim ini prima menjelang permainan ini berakhir teman-teman. Jadi apa yang bisa kita cermati dari pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Persela Lamongan? Bahwa
pentingnya para pemain muda pada saat mereka menguasai bola juga harus bisa menguasai bola dengan tenang, memproteksi bola dan juga memberikan passing ke rekan yang lebih dekat. Saya perhatikan bahwa baik para pemain Persela ataupun para pemain Persebaya, apakah itu memang yang muda, karena memang mayoritas para pemain muda yang saya perhatikan melepaskan umpan-umpan jarak jauh, direct ball, yang sepertinya memaksa rekan yang lain untuk menerima umpan tersebut, bergerak ke arah yang sulit atau arah yang sudah dikawal oleh pemain-pemain tim lawan. Nah, itu yang menyulitkan kedua tim untuk membangun serangan yang rapi. Jadi saya kira perlu ketenangan juga nih dari para pemain Persebaya dan juga Persela Lamongan di next matches mereka. Apalagi para pemain muda, bahwa jika menguasai bola ya perlu tenang dulu, ya kan? Jadi jangan terburu-buru untuk melepaskan umpan yang justru bisa membuat para pemain dari tim lawan merebut bola tersebut kembali atau merebut kembali bola tersebut. Ya kapan-kapan saya juga salah lah. Ini udah ribet juga loh ya kita menganalisa pertandingan-pertandingan di Piala Menpora. Banyak banget loh di Piala Menpora tahun 2021 ini pertandingan yang dimainkan, dan masih akan lebih banyak lagi ya, karena masih ada babak perempat final, masih ada semifinal, masih ada final, dan jika saya tidak salah masih ada perebutan peringkat ketiga. Jadi masih panjang Piala Menpora tahun 2021 ini, dan kita juga bisa perhatikan bahwa mayoritas tim-tim yang lolos ke babak perempat final juga mengandalkan banyak pemain lokal, banyak pemain muda, dan itu sesuatu yang sangat positif teman-teman yang bisa kita saksikan di pramusim ini. Dan saya harapkan bahwa para pemain muda ini tetap diberikan jam terbang, tetap diberikan tempat di tim inti pada saat nanti tim-tim ini kembali bermain di Liga 1 tahun 2021 yang rencananya akan digulirkan pada bulan Juni. Dan seperti yang pernah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, bahwa teman-teman juga perlu pahami bahwa ini masih fase atau tahap pramusim. Maka itu jika ada pemain-pemain yang sulit untuk memberikan passing secara akurat, ya, dan pemain-pemain yang sulit untuk melakukan finishing, ya karena memang mereka belum mendapatkan sentuhannya. Tapi tentu hal-hal ini perlu dibenahi segera, karena nanti pada saat liga sudah bergulir tidak akan ada waktu yang banyak lagi untuk bisa membenahi hal-hal yang mendasar seperti ini. Tapi anyway, saya juga cukup terhibur dengan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Piala Menpora ini, karena begitu banyak tim yang bisa melakukan comeback. Setiap tim yang main ingin mencetak gol, dan saya kira baru 2 pertandingan yang berakhir 0-0. Dan dua-dua itu melibatkan Persela Lamongan. Jadi menarik juga nih nanti final game Persela lawan Persik Kediri dan final game Persebaya lawan PSS Sleman. Jika saya nonton, saya akan membuat konten dari 2 pertandingan tersebut. Tapi paling tidak untuk sementara ini, selamat kepada para pendukung Persebaya Surabaya, karena tim kalian sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final, tapi belum tahu lawannya akan melawan siapa. Apakah Persib ataupun Bali? Karena kan kita belum tahu nih bahwa Persebaya akan mengakhiri pertandingan-pertandingan di fase grup mereka sebagai juara grup atau runner up grup. Jika mereka runner up, maka mereka akan bertemu Persib. Jika mereka juara, maka mereka akan bertemu Bali United. Ya, siapapun yang mereka bertemu, tentu itu akan menjadi pertandingan yang besar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengar dan menonton konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Silakan berikan counter analisa kalian dan jangan lupa menekan tanda like. Thanks again for watching. No hate, only football. Salam sepak bola.